Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanukri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadakir in nafa'atiz zikra. In nafa'atiz zikra. Sanukri'uka, kami akan bacakan kepadamu Muhammad fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah akan berkenan membuatmu lupa. Ya Bunda, ayat ini adalah teknik menghafal Al-Quran terbaik yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul. Belajar Al-Quran adalah ibadah. Dan ibadah itu harus ada dalilnya. Dan harus ada contohnya. Maka tidak ada ibadah dan amalan dalam urusan ibadah yang paling keren, paling hebat kecuali yang diajarkan Allah dan dilakukan Rasulullah. Dan kalau pengen tahu belajar Al-Quran yang terbaik, caranya, nah ini salah satu tekniknya Allah kasih. Ayat 6 dan 7. Apa itu? Sanukri'uka, kami akan bacakan padamu Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan pernah lupa. Ya Bunda, angkat tangan. Yang masih, kalau ngafal sering lupa, angkat tangan. Coba mau lihat. Nah, pasti nggak ikut cara Rasul itu belajarnya. Nah, di sini dikasih tahu sama Allah, Rasulullah SAW belajarnya itu nggak pakai tulisan, nggak pakai bacaan. Rasulullah sampai wafat itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Caranya adalah kami bacakan, dibacakan. Fala tansa, maka engkau tidak bakal lupa. Kami bacakan untukmu Muhammad, maka engkau tidak bakal lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah berkenan membuatmu lupa. Dan teknik ini diajarkan Jibril pada Rasulullah. Allah ajarkan kepada Jibril, Jibril ajarkan pada Rasulullah. Teknik yang sama juga Rasulullah ajarkan pada para sahabat. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran itu dikumpulkan di masa Utsman ibni Affan. PR pertama buat ayah bunda, cari ya, kapan pengumpulan mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi mushaf itu ditulis oleh beberapa sahabat, jumlahnya cuma 7 orang. Ada yang mengatakan 12 orang. Nah, itu ditulis di bebatuan, di pelepah kurma, di mana-mana. Nah, itu hanya untuk dokumentasi dan setelah itu dikumpulkan dan itu hanya cuma sekedar catatan. Dan mushaf di zaman Rasul cuma 1 aja jumlahnya. Rasul dan para sahabat jumlahnya 120.000 dan tidak pernah belajar dan mengajarkan dengan menggunakan mushaf, tulisan bacaan tidak pernah. Jadi kapan mushaf itu digandakan? Mushaf itu digandakan di zaman Utsman. Cari ya, berapa belas tahun setelah Rasulullah wafat nanti. Dan itu pun begitu digandakan, sama Utsman dikirim ke beberapa penguasa yang ada di Basra, di Kufah, di Yaman, di Mekah, di mana-mana. Dan jumlahnya juga terbatas. Jadi itu hanya cuma sebagai pegangan. Tidak ada yang dicetak. Maknanya Rasul, para sahabat, para tabi'in, mereka kebanyakan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah ini teknik belajar yang paling gampang. Jadi kalau ayah bunda tadi, siapa yang mudah lupa, udah pada angkat tangan. Nah sekarang nanti Ustaz bakal kasih tahu teknik ikut belajar seperti Rasulullah. Mudah hafal, susah lupa. Tulis nama tekniknya. Mudah hafal, susah lupa. Teknik apa? Mudah hafal, susah lupa.
Itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau ayah bunda dan kebanyakan umat Rasulullah sekarang susah hafal, mudah lupa. Nah, itu karena ngafalnya masih nggak mau ikut. Padahal Usbab udah ngomong, jangan lihat mushaf. Jangan lihat mushaf. Dengerin aja. Jadi apa yang Usbab ajarin sama seperti Jibril ajarkan pada Rasulullah. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Rasul ajarkan para sahabat juga sama, nggak pakai tulisan, nggak pakai bacaan. Rasul bacakan, para sahabat ikuti. Nggak pakai tulisan, nggak pakai bacaan. Karena apa? Karena membaca itu merepotkan otak. Menulis itu ngerepotin otak. Jadi nanti malah nggak masuk-masuk. Biarin, biar penasaran. Teknik mudah hafal susah lupa, ntar kapan-kapan Usbab ajarin. Nggak usah sekarang ya. Yang mau sekarang tulis di chat. Kalau mau kasih tahu sekarang tekniknya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah tahu apa yang terang benderang dan Allah tahu apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan kepadamu Muhammad jalan kemudahan. Jadi rupanya belajar belajar teknik Al-Quran yang diajarkan Rasulullah SAW itu adalah akan membuat kemudahan. Kami akan mudahkan untuk Muhammad, pasti mudah. Fadzakir in nafa'ati zikra. Ntar kalau sudah gini, udah ngerti mudahnya, engkau beri peringatan Muhammad. Karena memberi peringatan, ngasih pelajaran Al-Quran ini sesungguhnya bermanfaat buat orang banyak. Maka teknik ngafal Quran yang mudah, sekarang Usbab minta ayah bunda siapin pulpen sama buku. Udah siap belum? Bisa dimulai sekarang. Tulis. Usbab mau sebut beberapa benda. Tulis, kasih nomor. Nomor 1. Udah belum? Udah siap? Nomor 1, handphone. Udah? Nomor 2, jidat. Jidat. Jidat, kening. Nomor 3, Fir'aun. Tahu Fir'aun kan? Fir'aun. Nomor 4, kabur. Kabur. Atau lari. Udah dicatat belum? Udah? Dah. Nomor 5, laut. Nomor 6, ungu. Warna ungu. Sudah? 7, tenggelam. Nggak ada diulang. 8, SpongeBob. Ayah bunda tahu nggak SpongeBob? Tontonan cucunya. Udah. 9, rumah sakit. Rumah sakit. 10, dokter. 11, Mr. Bean. 12, suntik. 13, museum. 14, Mesir. Dah? Dah. Semuanya boleh buka mic-nya. Sebut lagi nomor 1 sampai nomor 14. Bareng-bareng.
Handphone. Jidat. Laut, kabut, laut, laut. Tenggelam. Ya. Mesir. 13 museum 40 Sekarang ayah bunda, Ustaz kasih waktu 2 menit, hafalin 14 benda itu. Ayo pagi-pagi bikin otak kita segar, hafalkan 2 menit Ustaz kasih. Sekarang 5.53 sampai pukul 5.55. Nggak apa yang ketinggalan, biarin. Nggak penting ini. Nggak usah takut ketinggalan. Yang ketinggalan catatannya nggak apa-apa. Tiba-tiba wajahnya jelek semua ini ngapal. Handphone, jidat, Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ya. 1 menit lagi, ayah bunda. Handphone, jidat, Iya, hafalin. Handphone, jidat, Fir'aun, kabur, laut, tenggelam. Makin diulang-ulang, makin dibaca, makin nggak hafal. Baik. Ada pohon. Bener. Boleh acak. Nggak boleh, harus urut. Harus urut. Harus urut sesuai nomornya. Apex di bawah, pukul jidat, Fir'aun kabur bersama pasukannya. Nah, pasti lagi pada puyeng kan? Iya. Ya kan? Ya. Nah, sekarang buka mic-nya, Usbo mau nanya. Buka mic-nya. Siap. Sekarang jawab pertanyaan Usbo. Kalau Usbo bilang Sule, tahu Sule? Kenal Sule? Tahu. Kenal Sule? Kalau Ustaz bilang Suara Usbok kecil. Yang lain berisik, ya. Berisik. Bukan aja. Oke. Nah, ngangguk aja. Kalau Usbo bilang Sule, tahu yang muncul di kepala ayah bunda, kira-kira tulisannya apa orangnya? Orangnya kan? Oke, sekarang yang lebih panjang nih. Kalau Usbo bilang Profesor, Doktor, Ing, Bakhrudin, Yusuf, Habibi, yang muncul di kepala ayah bunda, kira-kira orangnya petulisan yang panjang. Orangnya. Nah, jadi ayah bunda, ayah bunda, barusan Usbob sudah bikin riset dengan 2 pertanyaan itu. Jadi hampir 99% orang kalau disebut, maka yang muncul di otaknya itu adalah gambar, visual. Otak kita itu nggak suka sama huruf. Otak kita nggak suka sama kata, sama kalimat. Bahkan otak kita nggak suka sama angka, kecuali angka di lembar merah baru kita suka. Benar. Nah, sekarang karena itu, Uzo kasih tahu, Allah desain otak kita ini nggak suka sama tulisan. Karena itu makin dibaca, makin nggak bisa. Nah, sekarang 14 benda itu tutup ayah bunda. Jangan dibuka. Ya, awas kalau dibuka, kalau dilihat. Tadi kan kalau dilihat nggak bisa-bisa kan, ngapalnya kan? Maka sekarang Usbo kasih tahu rumus cara mudah hafal, susah lupa. Rumus apa? Mudah hafal, susah lupa. Rumusnya cuma 2. Rumusnya berapa bunda? 2. 1, mic-nya tutup aja.
biar nggak Apa ngeganggu. susah lupa? Mic-nya tutup aja. Apa susah lupa baca Al-Quran? Yang pertama, bayangkan. Yang pertama apa? Bayangkan HP Bayangkan. Yang handphone kedua, Fir'aun kabur. yang kedua, ceritakan. Apa yang kedua? Ceritakan. Ya. Yang pertama bayangkan, yang kedua ceritakan. Kalau seperti Usbab bilang Sule, yang muncul langsung orangnya. Yang kedua kalau Usbab bilang ceritakan gitu ya. Nah, ceritakan nanti kita bikin ceritanya. Siap, Ayah Bunda? Awas ya, jangan lihat tulisan tadi. Sekarang Usbab minta Ayah Bunda ikutin cerita Usbab. Siap? Siap? Oke. Handphone. Bayangin handphone Bunda. Handphone Ayah semuanya. Bayangin. Dilempar. Kemana? Ke jidat. Tidak. Mic-nya tutup aja Bunda. Jangan ada yang buka. Jidatnya siapa? Jidatnya Fir'aun. Udah kebayang belum? Tuh udah mulai pada ketawa-tawa kan? Itu yang disebut menghafal semudah tersenyum. Handphone dilempar kemana? Jidat. Jidatnya siapa? Fir'aun. Udah? Lalu kemudian kabur. Ya, habis ngelempar handphone ke jidat Fir'aun, kabur nomor 4. Kabur kemana? Ke laut. Kayak Nabi Musa, kaburnya ke laut, dikejar-kejar Fir'aun. Tapi kalau Nabi Musa lautnya merah, ini laut apa? Ungu. Udah kebayang belum laut ungu? Lihatin tuh lautnya, warnanya apa? Ungu. Asik ya. Otak kita begitu dibilang laut ungu, tiba-tiba lautnya warnanya ungu. Benar, Bunda? Oke. Kemudian tenggelam. Begitu kabur ke laut ungu, dia tenggelam. Begitu tenggelam, di dasar ketemu siapa? SpongeBob. Bunda Herina udah pada ketawa itu ya. Sudah? Begitu ketemu SpongeBob, lalu kemudian dia masuk rumah sakit. Nah, rumah sakit itu ada dokternya. Di rumah sakit ada dokter. Siapa dokternya? Mr. Bean. Udah? Lalu kemudian sama Mr. Bean, dia disuntik. Begitu disuntik, langsung dia dibawa sama Mr. Bean kemana? Museum. Museum apa? Museum Mesir. Jadi jangan-jangan ini yang di Museum Mesir ini gara-gara nimpuk jidatnya Fir'aun pakai handphone. Sekali lagi Usbab ulang ya, Ayah Bunda. Udah mulai pada senyum kan? Oke, sekarang Ayah Bunda sebut yang kenceng, nggak usah buka mic. Bareng-bareng Usbab. Di rumah sebut yang kenceng. Handphone. Jidat. Lempar kemana? Jidatnya siapa? Fir'aun. Habis itu langsung kabur. Kabur kemana? Ke laut. Warnanya ungu. Terus tenggelam. Ketemu siapa di dasarnya? SpongeBob. Lalu kemudian dibawa sama SpongeBob kemana begitu tenggelam? Rumah sakit. Lalu ketemu dokter di rumah sakit itu. Ternyata dokternya siapa? Mr. Bean. Udah? Lalu dokter Mr. Bean itu ngapain? Nyuntik. Begitu suntik langsung diseret kemana? Ke museum. Museum negara apa? Mesir. Udah siapa yang udah senyum-senyum? Angkat tangan. Yuk, sekali lagi. Sekarang buka mic semuanya. Mic-nya dibuka. Yuk, sama-sama. Dari nomor 1 sampai nomor 14. Handphone. Dilempar ke jidat. Ada Rumah sakit.
Oh, sama dong, Mister Mister. Habis itu dibawa ke museum di Mesir. Ada silikon karena dilempar ke jasa laut, tur ke laut. Bunda, Bunda sekarang canggihnya, Ayah Bunda sekarang sudah bisa dari nomor 14 ke 1, dari bawah ke atas. Masih bayang? Masih bayang? Bob, Dari nomor 14. Dari Mesir. Mesir. Rumah sakit. Bunda, perhatikan tuh ya Bunda. Jadi nggak perlu pakai tulisan, nggak perlu pakai bacaan. Kalau sudah tergambar, terekam, dan tahu ceritanya, maka permanen. Ini yang diajarin sama Allah. Sanukri'uka falatansa. Kami akan bacakan padamu Muhammad, kau tidak bakal lupa. Dan teknik ini, Ayah Bunda, insya Allah akan membuat Ayah Bunda akan jauh lebih pintar, lebih jenius, minimal 200 kali lipat. Insya Allah, cek ya, 14 benda ini nanti malam insya Allah masih hafal. Besok bangun, pengen tahajud, masih hafal. Besok pagi ketemu Usbob lagi, pengajian, insya Allah masih hafal. 2 pekan, masih hafal. Sebulan, masih hafal. Itu yang disebut mudah hafal, susah lupa. Mudah hafal, susah lupa. Dan Ayah Bunda, Al-Quran juga begitu. Kalau Ayah Bunda baca, susah masuknya. Tapi kalau Ayah Bunda ngebayangin, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan Allah yang menyempurnakan. Itu dipahamin, bayangin, dan lihat tuh ceritanya. Mau dibolak-balik, Ayah Bunda bisa. Itu yang disebut mudah hafal, susah lupa. Dan Ayah Bunda, Uswab kasih fakta lagi nih buat Ayah Bunda semuanya. Fakta cara Rasul dan para sahabat belajar Al-Quran. Faktanya, wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, Al-Qalam. Yang ketiga adalah Muzammil. Yang keempat, Mudassir. PR buat Ayah Bunda, cari susunan turunnya wahyu Al-Quran pada Rasul. Nanti cari ya. Faktanya banyak nanti. Ayah Bunda bakal ketemu di Google. Yang pertama surat Al-Alaq, yang terakhir turun pada Rasul adalah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi, selain nanti PR-nya Ayah Bunda cari susunan turunnya Al-Quran, ini fakta nih Ayah Bunda. Kepada Rasul dan para sahabat nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Al-Quran itu diturunkan secara urut apa secara acak? Jawabannya secara acak. Ya, jawabannya secara acak. Tapi setelah 22 tahun menghafal, Jibril memberitahukan pada Rasulullah susunan Al-Quran yang Allah kehendaki. Yang pertama bukan Al-Alaq. Yang pertama jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, seterusnya. Jadi Bunda bayangin 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, setelah 22 tahun disusun ulang. Padahal mereka nggak nulis, mereka nggak baca. Tapi alhamdulillah nggak ada yang lupa. Satu surat pun nggak ada yang berantakan.
Jadi rahasianya ada di ayat ini. Sanukri'uka fala tansa illa masyaallah. Kami akan bacakan padamu Muhammad. Bukan Muhammad dan para sahabat yang baca. Tapi dibacakan. Fala tansa nggak bakal lupa. Illa masyaallah, kecuali Allah membuatmu lupa. Kalau Allah pengen membuatmu lupa, lupa. Jadi teknik ini ayah bunda hanya ketemu di metode kauni. Cuma di kauni Quran. Maka bertaubatlah wahai ayah bunda yang masih ngafal Quran di kauni Quran, masih buka mushaf. Ya, nggak apal-apal. Jadi liatin aja videonya Usbok. Bayangin, ikutin ceritanya apal. Tapi yang masih nyontek-nyontek nggak apal-apal. Oke? Jadi nggak usah pakai cara sendiri. Ini Allah sudah kasih tahu caranya. Jadi metode kauni Quran tuh nggak dibuat-buat. Harus pakai dalil. Dan ini teknik yang Allah ajarin langsung pada Rasulullah. Dibacakan, maka engkau tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Buka mic lagi, ayah bunda. Mic-nya dibuka. Bukunya ditutup. Jangan dilihat. Kita Sudah, sebut silakan ayah bunda dibuka. 14 benda tadi. Awas ya, jangan nyontek. Siap? Yuk, bareng-bareng. Ya. Handphone. Handphone, jidat, Daun. Di Mesir. Museum Mesir. Di Mesir. Padahal Usbok cuma nyebutin sekali. Tadi waktu disuruh nulis, ayah bunda ulang-ulang hafalan nggak hafal-hafal. Iya betul. Berat. Maka cara ngafal yang terbaik adalah cara yang Allah ajarkan. Rasulullah contohkan. Jangan ayah bunda bikin-bikin sendiri. Bentar-bentar lihat mushaf, bentar-bentar lihat mushaf, nggak apal-apal. Apa-apa jadinya, betul. Maka bertaubatlah yang masih lihat mushaf. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.